Wes, ketemu? Wa idza aradta ayyuhal muridu min syekhika amran aw badalaka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al marrata wal marrataini was thalatha falaysa sukutu 'anis su'ali wa talabi min husnil adabi Allahumma illa an yushira 'alaika asy-syaikhu bisukuti wa ya'muruka bitarki su'ali fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithaluhu. Bismillahirrahmanirrahim, berkata al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Risalah Adab Ushulul Murid. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Tatimmatun tatimmah, penyempurna. Ya. Hari tatimmah itu penyempurna. Hari faslun itu kan pemisah antara satu bahasan kepada bahasan yang lain. Maka ini tatimmah masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, tapi melengkapi daripada pembahasan yang sebelumnya. Hari ning kitab Safina ning sarahe ka anak ning hari misalnya arane Nailul Rojak, di situ disebutkan apa iku kitabun, apa iku faslun, apa iku babun, apa iku tatimmatun, apa itu khotimatun. Ya intinya itu kata-kata yang digunakan di dalam kitab-kitab untuk ada yang untuk pemisah, ada yang untuk pelengkap, ada yang untuk penutup dan yang lain-lain. Intinya ketika diberi pisahan, tanda bagi kita untuk lebih memperhatikan bahwasanya yang akan dibahas itu adalah hal yang penting. Hari ini bahasa Arabku, yaitu hebatnya ning bahasa Arab, kadang ada satu huruf yang digunakan agar orang itu lebih memperhatikan apa yang diucapkan. Hari ini Indonesia kan kudu, ngomong kenang, pengen ngomong penting, kan dakwah panjang. Misalnya hadirin dengarkan nih, saya akan berbicara yang. Tapi kalau misalnya di bahasa Arab kadang cuma satu, ha, za, ha, za, ha. Cuma satu huruf aja, maksudnya dia ngasih tahu za ini aslinya kan kian ki ini, cuma dipanggil ha dulu kan biar kaget, ha, apa kok za jadi iki. Intinya adalah sebelum mengucapkan sesuatu, mengasih tahu sesuatu, dikasih sesuatu untuk mengejutkan atau untuk memberitahu bahwasanya yang akan dikatakan itu sesuatu yang tatimmatun tatimah, penyempurna. Wa idza aradta, dan tatkala bila mana aradta pengen ngarep ya, pengen sapa sira ayyuhal muridu, he wong kang murid, orang murid yang ingin jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, min syaikhika, daripada gurumu. Bahasan masih tentang antara guru dan murid. Beriben cara milih guru ketika kita sudah memasrahkan diri kita atau memasrahkan diri kita sebagai seorang murid, atau bahasa zaman sekini kan salik ya, zaman modernnya kan arane kan suluk, kang jalan berarti arane salik, kang ngajari arane mursyid lah bahasa sekarangnya kan. Ketika kita memasrahkan diri kita kepada mursyid ataupun guru, maka wong kang murid, pembahasan masih tentang murid tersebut. Kalau misalnya seorang murid yang sudah menemukan gurunya dan sudah berjalan antara murid dan guru, aradta, ingin siapa engkau, min syekhika, dari gurumu, amron, sesuatu, pengen nakon, pengen jaluk, pengen apa baiklah, ada sesuatu permasalahan yang diragukan, atau ada tingkah laku yang masih ragu-ragu apakah itu benar atau tidak. Ya bahasa gampang, kita pengen ngelakoni sesuatu apakah bagus apa, atau apa baik, min syekhika amron, sesuatu, au badalaka, atau masih belum dilakoni, baru timbul ki ana pertanyaan, lamun mengkanen ki priben, kalau seperti ini bagaimana, kalau nanti begini bagaimana, au badalaka, atau timbul
laka kanggone sira sapa murid. Antas alahu ingin tanakon sapa murid, sapa sira wahai murid, hu kepada syekh ansyain daripada sesuatu. Intinya pengen nakon ning guru, pengen nanya kepada guru, pengen minta sesuatu dari guru. Maka bagaimana? Fala yamna'uka ijlaluhu, maka jangan mencegah kepadamu, jangan sampai mencegah kepadamu hai murid, ijlaluhu apa ngormati kepada guru. Ya, menghormatinya kepada guru, mengagungkan guru. Isin kita disapa, kita ki murid. Guru iki wong kang hebat, ibadai wekel, adabe bagus, kalame sopan, pengen nakon isin, belenak. Kenapa? Karena sebab apa? Saking ngormati ning. Ya kadang-kadang kan mengonon, saking ngormati akhirnya bliwani. Pengen ngomong bliwani, pengen nakon bliwani. Pengen ngendelik pengen ngelirik aja enggak. Jangan sampai mencegah karena sebab engkau menghormati. Wa ta'adduba, dan karena sebab engkau beradab kepada guru. Aja karena alasannya kita kan lagi belajar menghormati guru, belajar adab maring pengen nakon, ya kan sopan beli, nakon mengkene ning guruku. Kan pertanyaan, misal timbul pertanyaan, kalau misalnya berhubungan suami istri priben, misalnya hal-hal kang kadang-kadang kan timbul ning otake manusia. Perkara kang aneh-aneh, pengen nakon, dan emang itu misalnya hukum syariat atau hukum yang akan dilakukan, bagaimana? Aja isin. Sopan beli nakon mengkonon kuning guru, masa nakon ya? Bab mengkonon misal. Wa ta'adub, karena sebab mikiri sopan tak beli, jangan sampai itu mencegah engkau daripada aja sampai wa ta'adub mahu, jangan sampai mencegah antolabihi, daripada memintanya engkau kepada antolabi, daripada memintanya engkau kepada sesuatu tersebut, minhu dari syekh, wasu'ali, dan daripada bertanyanya engkau anhu, daripada masalah tersebut. Jangan sampai. Ibarat misalnya, ya misal hari ini bab tasawuf pengen ngelakoni amaliyah atau apa, aja sampai mencegah, sopan beli jaluk pengen amalan kian. Misalnya sholat tasbih atau hadis musalsal yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi tentang ibadah, misalnya tentang zikir, misal contoh kayak hadis tentang persiarannya, qul ya Mu'adz, qul fi duburi kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Pengen jaluk mengkonon langsung dari gurunya sampai nyampe ke Kanjeng Nabi dari Sayyidina Mu'adz misalnya. Aja sampai mencegah karena sopan beli jaluk mengkonon. Pantas enggak aja, jaluk minta enggak apa-apa. Jangan sampai hal-hal seperti itu mencegahmu daripada bertanya dan atau ada permasalahan di dalam ibadah, sah atau tidak, atau ada permasalahan di dalam hati. Apa baiklah urusannya, aja sampai gara-gara menghormati guru, gara-gara ta'aduban beradab sama guru, hingga akhirnya mencegahmu dari bertanya atau meminta sesuatu yang kecuali jaluknya urusan duit ya. Kalau duit ya jaluknya kang wajar-wajar jaluk kawin ya, misalnya karena sahabatnya beli ketampung misalnya, ya ngomong saya guru kita ini nahan-nahan lebih kuat-kuat, jaluk kawin sih kalau. Ya maksudnya minta izin agar boleh untuk misalnya gurunya ngomong aja kawin, kan kamu nurut karo guru, aja kawin dikit, wis ibadah kang kendang, engkau ayah kawin, ya kan kudu nurut karo guru. Misal, ya wis beli kuat kayak pribadi, ya ngomong, ya nakon, ya minta, gitu. Aja sampai ditahan, karena sebab adab atau karena sebab ngormati guru. Kalau misalnya di dalam permasalahan, misalnya, dan ternyata ketika bertanya, kadang kan ada yang langsung dijawab, ada yang gurunya diem, ada yang dialihkan, priben kula mun mengkonon. Terus kata beliau apa? Watas aluhu al-marrota wal marrotaini wasalata. Nggak apa-apa untuk bertanya bahkan untuk 1 kali, 2 kali, 3. Misalnya nakon ternyata beli dijawab, ya beli apa takon mana. Cuma ya Kang iki ya tetap pada akhirnya kita ya pakai sopan santun dan pakai adab. Aja titir pe nakon terus. Wah, priben ya. Takon beli dijawab kon. Ya tetap adabnya dipakai, ngormatinya dipakai, tapi tidak ada salahnya untuk bertanya 1 kali atau 2 kali, wasalasa dan 3. Jadi sampai 3 kali gunakonku. Misalnya bahasa gampang, dia yang tadinya sibuk berkecimpung di dalam ibadah, oleh rezeki hingga ingin beralih ke dalam kasab. Kan itu ya di jalur harus dibahas. Kan
Apakah yang di jalan itu kasab atau ibadah? Nakon ning guru, dijawab sekali ya menang. Besoknya atau sorenya atau ada waktu kesempatan lagi takon man. Sampai 3 kali. Misalnya beri papan nakon mengonon. Lamun dijawab langsung ya wis kari dilakoni wis engko maning menggawe ya wis. Oh iya wis bismillah lakoni. Ya wis tinggal dilakoni. Tapi kalau nggak dijawab kala itu ya nggak apa-apa untuk nanya 1 kali, 2 kali, wasalasa dan 3. Falaisa sukutu. Nah, itu dia. Aja sampai menang berarti bloli ki. Nah, misalnya kan kamu ngono. Ya kalau memang sudah terbiasanya seperti itu, sudah tahu dengan itu jawabannya ya apa berarti itu adalah jawab. Tapi kalau misalnya belum tahu nih, yang hari guru biasa ya dijawab, ya jawab. Kalau menang belum tentu itu adalah sebuah jawab. Maka falaisa sukutu anis su'ali wa talabi. Nah, bukan. Maka apa? Falaisa sukutu, maka bukan diamnya murid daripada bertanya dan meminta, anis su'ali daripada bertanya, wa talabi dan meminta, min husnil adabi daripada baiknya adab. Jadi justru malah ketika meninggalkan bertanya dan meninggalkan meminta kepada guru itu bukan adalah sesuatu yang adab. Wah, ente taat pisan nih, hormat pisan nih guru sampai nakon bae beli wani. Akhirnya keblinger ngelakoni perkara kang bliwuruh hukume. Ya contohnya misalnya karena ngormati guru, apalagi hal-hal fatal di dalam ibadah, di dalam sholat, hukumnya dia ada kejadian yang dia nggak tahu hukumnya sah atau tidak, halal atau haram. Tuli nakon, beliwani nakon karena ngormati guru dan ngadap. Wah, Masya Allah, adab teman karo guru. Ya duduk. Malah hal seperti itu adalah bukan daripada baik-baiknya adab. Bukan malah itu sesuatu yang dikatakan menghormati guru atau ta'adub sama, bukan malah itu dikatakan menghormati guru atau beradab kepada guru. Kecuali illa Allahumma, bahasa tambahan, kecuali illa ayushira alaika syekhu, kecuali ingin ta memberi isyarat alaika ngingatasi sira asyekhu sapa guru bisukuti saking menang kelawan menang. Ketika tanya hal tersebut, ternyata gurunya wis mandek aja dilanjutakan. Jangan ikut campur. Jangan melu. Wa ya'muruka bitarkis su'ali, dan memerintahkanmu bitarkis su'ali untuk meninggalkan pertanyaan. Fa inda dzalika, nalikane mengkonon yajibu alaikam tithaluhu, maka wajib bagimu untuk nakon misalnya hal apa baiklah priben hukume, misal priben wong kian ki priben wis meneng ya, misal contoh gampang aja, misalnya pengen nakon untuk bergaul kepada satu ulama atau satu kiai, bagus atau enggak, baik atau enggak, beli dijawab beli tapi malah kongkon menang. Biasanya kan kadang-kadang kang wis akrab karo sambari ditambahi nakon oli tabli jari wonge mengkenen kiai kian ki mengkenen ditambahi bumbu kan wis meneng ya, wis kudu meneng. Jangan dilanjutkan pertanyaannya. Ketika diperintahkan oleh guru untuk diam, maka diam. Jangan ikut campur dan jangan dilanjutkan pertanyaan tersebut. Berarti itu pertanyaan bukan ranah kita untuk ngurusi atau untuk kita mencari tahu. Ya kadang-kadang kan mengkonon. Ya ibarat wong kang manyen tasawuf kan misalnya nakon tentang hal-hal kayak misalnya tentang prevensi, misalnya yang bahas tentang ruh, tentang apa, misalnya kata gurunya diem, tidak usah bertanya lagi. Berarti apa maksudnya? Maksudnya kita belum waktunya untuk mempelajari hal tersebut. Nanti tatkala waktunya beliau pun akan memberitahu dan akan contoh gampangnya, misalnya, ya kan ning Quran anak, misalnya ning Quran anak roh pengen ngurusi Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Mursyid, roh ku priben, wis meneng aja dilanjutakan. Ya wis, berarti maka diam. Aja dilanjutkan pertanyaan. Jadi intinya ketika kita mempunyai sesuatu di dalam hati kita, pengen nakon, pengen jaluk, itu jangan sampai dicegah karena sebab menghormati guru ataupun karena ta'adub sama. Tanyakan tidak apa-apa, bahkan nanya aku aja sekali baik, sekali. Kalau misalnya ternyata nggak dijawab, sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, ibarat misalnya, apakah saya ini Pak Kiai kita li bagusnya menggawe apa wis tungkul baik ibadah kang bener, misalnya barat tarkul kasab atau kasab, ini dijawab ya takon man
Beri jawab maning, takon man. Kalau misalnya pakai Pak Ustadz, saya dapat tawaran kerja gini gini gini, misal ono. Alhamdulillah sekian wis oli tawaran, wis meneng aja dilanjutkan. Ya berarti jangan ditanyakan, apalagi dilakukan. Wis aja takon apa maning dilakoni. Berarti yang sekarang lagi dilakukan itu aja ngali dikit. Berarti kan paham aja, oh berarti nggak boleh tanya, langsung aja kerjain. Duduk konon. Ditanya aja nggak boleh, maka apalagi tapi sehari nurut, bes dilakukan. Kecuali kalau misalnya belum dijawab, ya takon maning, bagus beli, Pak Guru, Pak Kiai, kita ki pengen melu mengkawin ning. Takon maning, sampai kira-kira dijawab. Gitu. Lalu kalau memang ternyata dijawab oleh guru, entah itu permintaan, misalnya kayak tadi menggawe tak beli, dilarang atau disuruh, ya maka dilakukan. Ketika disuruh, ya wis alhamdulillah, ya ngari utak ke karwati manusia kan hari bab duit kan balap. Balap kan. Wah, itu dilalai oleh tawaran kerja kan gaji lumayan. Wah, ya wis. Iwirit terus beli cair-cair kan gitu. Ibadah terus beli cair-cair kan kayak kepegang. Beli cair-cair. Akhirnya nanya gurunya sekali, dua kali, tiga kali, dijawab suruh, ya wis balap. Lah kalau dicegah bagaimana? Sedangkan eman-eman di dapur wis aparane pendil kadang limpang, kadang tetek, kadang miring. Priben ki? Lamun beli diterima merasa rugi, ya padahal sih rugi enggak merasa rugi. Tidak diterima yang dua guru kang harus diturut. Maka bagaimana? Faidah mana ini sebuah contoh aja ya, contoh dalam hal apa aja. Nah, bab kawin enggak pada pae. Untuk mending wadone ayu. Nah, priben ki? Istisaroh sama guru, bagus enggak dinikahi? Ya, lamun dikongkon ya alhamdulillah seneng oli ayu ya, dilarang ya ketun. Eman, wadone ayu. Ya, masalahnya mengono. Wis ayu hafidhoh maning, waduh, soleha alumni pondok, wis. Bapaknya sugih maning, was. Top markotop mari mengono nih. Bagaimana ketika hari dikongkon ya wis kan, biasanya kan seperti itu kan udah condong kan ditakoni ku biasanya hal-hal kang wis condong. Tapi kalau dicegah bagaimana? Faida mana akasyaihu. Dan bila mana mencegah ka ing sira. Asyaihu sapa guru an amrin daripada sesuatu pekerjaan apa baiklah, hal-hal apa sajalah dalam pekerjaan, pernikahan dan yang lain-lain. Au qaddama atau ibadah, misalnya ente sajang lakonikin dikit, kasar ngomong, karena sedang mencukupi nafkah keluarganya, wis engkau dikit tahajude misalnya, ya wis lakoni, yang penting kewajiban-kewajiban jangan sampai ditinggal. Mana akasyaihu an amrin daripada sesuatu perkara, au qaddama alaika ahadan atau menunjukkan kepadamu seseorang, fa iyyaka an tattahimhu, maka aja sampai jangan sampai engkau at-tatabhimu mencurigai siapa engkau kepada ahad atau kepada perintah larangan tersebut. Ya contoh kang gampang bae bab jodoh. Sering-seringnya kan urusannya beli duit wadon. Ya nakoning guru ya ribab ibadah ya wis lah yang kang dipai guru be dilakoni alhamdulillah penjaluk nambah maning. Ya wajib be wis alhamdulillah nglakoni wajib sunah be syukuran nemen ku. Apa main tambah wirid-wirid tambah donga-donga guys, Masya Allah. Urusannya kan dari beli wadon duit. Ya maksudnya kang umum. Nakoning guru Ustadz, Kiai, guru, mursyid kita pengen nikah sama fulana. Contoh kang gampang. Ternyata dilarang, ya wis manut. Atau ternyata ditunjukkan wis karo kian baik bagusnya karo kian aja sampai dicurigai ditunjukkan kena kemblesak ya, misal iya kan tatamu sama saja nikah ataupun sahib baturana fulan, misalnya cari guru baturana fulan, atau ambillah ilmu dari fulan, atau bergurulah dari fulan, jangan sampai engkau mencurigainya. Walaupun kelihatannya kadang-kadang sesuatu nampak di mata kita sesuatu yang kurang pantas. Wis, tidak mungkin seorang syekh atau seorang guru atau seorang mursyid menunjukkan seseorang kecuali seorang tersebut layak dan pantas untuk kita temani, untuk kita ambil ilmunya, untuk kita belajar darinya dan yang lain-lain. Untuk hidup barengnya, ya, karena beliau tidak mungkin mengambil langkah kecuali setelah memilah dan aja sampai ngotos kawin
ya usaha durung lancar, wah ki gara-gara dipilih ya kiai kita aja sampe mengkon. Ya kudu ditanyain, yang menggawe beli rezeki beli lancar ya wajar kan. Ya pada akhirnya kan begitu. Padahal kadang-kadang kita menyalahkan guru, pilihan guru atau apa-apa, padahal kitanya sendiri belum introspeksi. Sedangkan gurunya sudah memberi saran-saran banyak, sudah ngajarin bagaimana caranya hidup, caranya bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan maksudnya bermuamalah dengan Gusti Allah, tapi kita belum banyak yang belum dilakukan. Tuli nyalahakannya guru karena dipilihakan guru. Jadi jangan sampai engkau tatahimu engkau mencurigai. Waltakun dan anai apa sirah. Mu'taqidan meyakini annahu qad fa'ala ma huwal anfa'u wal ahsanu laka. Ya. Fayyaka antatahimu berarti engkau mencurigai, ya bisa jadi syekh, hunya kembalinya lebih pasnya ning syekh ya. Jangan sampai mencurigai guru. Misal kayak drakon yang pekerjaan. Syekh, kita pengen kerja di A, bagus enggak? Aja. B, C, ya, anjing. Barang A karo B gaji gede, kalau C gaji cilik. Wah, ini gurunya kan misalnya. Jangan sampai mencurigai gurunya ketika beliau melarang atau menyuruh. Karena beliau tidak mungkin melarang atau menyuruh kecuali mahwal anfa. Kenapa? Faltakun, maka adanya engkau mu'taqid dan meyakini annahu sesungguhnya gurumu qad fa'ala setelah melakukan ma apa-apa huwa ma al-anfa'u yang paling bermanfaat wal ahsanu dan yang paling baik untuk. Mungkin kitanya nggak sadar. Pilihan A ternyata kerjanya di bank yang dimana di situ banyak A, B, C, D lah. Yang kedua kerja di mall walaupun gajinya jelas tapi kumpul karo A, B, C, D lah. Intinya banyak sesuatu yang mana kurang baik untukmu. Ketika beliau menyarankan pasti itu iyalah sesuatu yang bagus. Makanya ketika karo guru masrahkan awaknya guru ya sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kenapa? Karena beliau juga ketika sudah menjadi syekh tidak mungkin kecuali beliau mempunyai dasaran standar yang mana berjalan dengan di atas syariat. Nggak mungkin melenceng dari syariat. Ya, pokoknya husnudon karo gurue dan bahkan bukan husnudon, yakinlah bahwasanya qad fa'ala siapa ngelakoni siapa gurumu mahwal anfa'u yang paling bermanfaat untukmu wal ahsanu laka dan yang paling baik walaupun sekarang durung kelihatan. Ibarat kasar kamang kayak contoh mau kawin jodohakan atau dipilihkan sama gurunya wadon, ternyata sekarang hidupnya masih mengkoron-mengkoron baik. Aja sampai nyalahkan. Aja sampai jangan sampai mencurigai guru. Karena apa? Karena beliau sudah memilihkan, sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Tinggal kitanya saja. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik atau kadang kita orang ketika mengkonon mempunyai kecurigaan, mempunyai prasangka, bahkan sampai menuduh, kita sendirinya belum introspeksi diri, kita sendirinya belum berusaha semaksimal mungkin. Wah, oli jodoh cerewet teman mengan ya, misal ya kurang jajannya bukatannya misalnya akhirnya cerewet begitu jajannya ditambahi kan alhamdulillah menang. Ya ibarat kita juga sebagai manusia bukan berarti namanya seorang guru tuh ya seperti yang udah dibahas, bukan berarti namanya guru kudu kasaf KB ya berarti. Kita juga harus berusaha, bukan berarti Kang dipilih wah berarti pas karo kita. Bukan, belum tentu kadangkala itu adalah untuk pembelajaran di kita. Yang mana ketika kita yang tadinya suka erosi, cari ilhamnya si erosi, emosi, ketika berhadapan dengan wanita kang cerewet, kang apa, akhirnya belajar untuk mengendalikan yang terbaik untukmu. Kang boros, dipai rawadon misalnya kang boros, supaya wekel menggawe. Ya misal, karena itulah yang terbaik untuk. Lamun dipai wong wadone kang nerima maning, ya wis. Lanangin nerima, wadone nerima, ya urip ning gubuk. Nyantai misa. Sedangkan anaknya akeh misal orang. Ya guru itu ternyata ya memilihkan yang kira-kira bermanfaat dan yang terbaik untuk. Jadi lalu, tatkala ada pelanggaran dari kita, ya, misalnya udah kan itu beres berarti intinya sami'na wa ta'na, belajar manut ning aja sampai ngelanggar perintah
Lalu wa idza waqa'a, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Wa idza waqa'a minka dzanbun, tidak. Yes, dikit. Anak cerita sih. Mungkin sering lah dengar cerita. Karena pada akhirnya guru itu ya kalau memang bukan dari gurunya, biasanya Allah sendiri pun akan mengatur sesuatu yang terbaik untuk. Pernah sih Jidina ada ta'aluk antara murid dan guru. Mungkin sering dengar ceritanya. Seorang murid yang sudah memasrahkan dirinya ke gurunya dan pasrah sami'na wa ata'na. Nah, guru nakon ning murid deh. Wahai murid, ente percaya beli ning kita percaya, yakin beli ning kita yakin. Nurut beli ning kita nurut. Nurut seberapa apa aja yang kau perintah, kasar mau nyemplung sumur ya kita nyemplung sumur. Nyemplung kali ya nyemplung kali. Nyemplung lompat jurang ya lompat. Akhirnya dites sama gurunya. Apakah kalau saya memerintahkan engkau untuk membunuh ayahmu, engkau siap? Siap. Ya wis, mana? Nang kata kongkon ngebunuh apa? Ya pada akhirnya ya dilakukan karo murid. Muridnya itu ketika malam pulang dari syekhnya kan malam, beli kayak zaman sekian usana lampuan apa zaman biyen kan masih nganggo cempor, bakal bengi dipateni gelap. Maka pulang itu nggak ngapa-ngapain karena sudah diperintah gurunya untuk membunuh ayah. Balik ke tekan rumah, ngambil peso, masuk ke kamar ibunya, dilihat ibunya sedang tidur bersama laki-laki. Ya wis lah kamaning bapak, beli kakean ngomong, cerok, dipateni. Bahkan sampai dipenggal kepalanya, dibungkus kain, balik ke gurunya. Nyampe ke gurunya pagi-pagi, bawa bukan kelapa ya, bawa kepala. Bawa kepala. Belum dibuka, yang gelap bengi-bengi ya, pokoknya dibunuh, dipenggal, kawan yang guru. Dibawa ke guru. Ketika dibawa ke gurunya pagi-pagi kaget. Wah, gak apa? Abang-abang anak geti. Ini kan jari mau bengi kongkon ngebunuh bapak dewek. Kayak gini. Sekarang udah saya bunuh dan udah saya karungin. Ini ada di dalam sini kepalanya. Ya, gurunya kan pada akhirnya kan mengingatkan bahwasanya perintah itu apa-apa yang mana halal dan haram tetap harus diperhatikan. Tapi si murid dengan keyakinannya dia kepada gurunya, ya jare ning ceritanya ning kitabnya sih pada akhirnya gurunya itu mengakui kalau itu adalah hanya tes atau guyonan. Tapi si murid dengan keyakinannya imtithal gurunya dan yakin bahwasannya gurunya itu adalah orang yang soleh dan tidak salah, maka akhirnya si guru pun mengiyakan perbuatan A. Terus bukalah kata gurunya, bukan karung tersebut dibuka. Ketika dibuka, yang ada di dalam karung tersebut bukan kepala ayah. Ketika dibuka, ternyata baru kebongkar itu adalah kepalanya penggembala atau apalah atau abid lah, yang mana ternyata menyelingkuhi ibunya selingkuh dengan penggembala tersebut, sedangkan ayahnya sedang keluar kota, dan itu menyelamatkan fitnah antara ibunya dan ayahnya. Ayahnya juga baru tahu setelah kejadian tersebut. Yaitu maksudnya apa? Ketika ada keyakinan daripada murid kepada gurunya, Gusti Allah pun akan memberikan jalan untuk si murid. Makanya ada salah satu ulama mengatakan madadul madadul murid kalau nggak salah ya, madadul murid atau madadul tolib itu agwa min madadis syekh. Maksudnya gimana? Keyakinan yang datang daripada seorang murid kepada gurunya itu lebih kuat dan lebih mempengaruhi daripada keyakinan yang ada di dalam guru kepada. Maksudnya kembali lagi kepada keyakinan kita. Ketika kitanya yakin kalau guru yang kita pegang, ya, guru yang kita ikuti, yang kita panuti, kita jadikan panutan adalah orang yang soleh, waliullah, maka kita pun akan mendapatkan barokah sekadar apa yang kita. Kalau kitanya nggak yakin, walaupun gurunya itu wali dan walaupun gurunya itu soleh, asar pengaruh yang kita dapati juga tidak sebanding dengan kesolehan yang ada di guru. Paham nih? Jadi tergantung keyakinan si muridnya sendiri. Maka muridnya yang mempunyai keyakinan tinggi, dia yang akan lebih mendapatkan faidah, asar, pengaruh lebih banyak daripada murid-murid yang gurunya siji, muridnya akeh. Guru pada, wongnya pada.
sama-sama siawi ya pada kan ya soleh siji, wali siji, tapi hasil yang didapatkan oleh murid-murid tersebut berbeda-beda tergantung tingkatan keyakinan si murid tersebut. Asarnya lebih banyak daripada, makanya semua itu tergantung pada keyakinannya kita sendiri kepada guru. Makanya beliau juga sudah mewanti-wanti kan, lamun pengen nyari guru kok aja sembarangan. Nah, ketika nemu guru seperti itu, ya udah kita pegang dan kita yakinkan 100%. Karena beliau tidak mungkin menuntun kita kecuali ke jalan Allah Subhanahu. Walaupun nampaknya ke kita adalah biasa-biasa saja atau bahkan rada menyimpang. Ya kayak yang pernah kita ceritain, ada satu mursyid atau satu guru yang sedang mendidik murid-muridnya, ada 5 atau ada 4. Ketika pengen nyebrang kali, yang mana kali tersebut dalam, karena ngelihat tingkatan muridnya itu keyakinannya masih rendah, diajari ketika nyebrang aja ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongnya apa? Bismillah. Misalnya arane apa? Udin. Misalnya arane Udin. Bismi Udin, Bismi Syekh Udin. Misalnya. Ya murid satu nurut, murid kedua nurut, murid ketiga nurut. Ya nyebrang, melaku sembari melewati kali tanpa jembatan, tanpa tenggelam, melewati. Begitu yang kelima, ya masa sih kita kongkon budu maca bismillah, maca bismillahirrahmanirrahim. Maka baru 2 langkah nyemplung ke laut. Walaupun nampaknya bagi kita seperti itu, wah kalau kita kan masa sih iya, maca duduk bismillahirrahmanirrahim, masa bismillah. Ya pada akhirnya diingatkan oleh gurunya. Bukan karena bacaannya yang salah, tapi tingkat kedekatannya kepada Allah, keyakinannya engkau kepada Allah belum sampai sebagaimana keyakinan saya kepada Allah. Maka lagi diajari mengonon. Duduk lagi, kongon beler, bukan lagi menyuruh untuk menyimpang, tapi lagi diajari untuk nambah keyakinannya kepada Gusti Allah. Ketika tahu gurunya, ke pasar ketika tahu gurunya pakai nama gurunya aja bisa jadi, apalagi pakai nama Gusti. Intinya mengerti ya, banyaklah pelajaran yang bisa dipelajari dari syekh tersebut, dari guru tersebut. Jadi mengonon ya, maka wis oli guru kang mengkonon ku dipegang erat-erat dan jadikanlah sebagai panutan. Lalu apa? Nah, ketika itu kan namun kita ya alhamdulillah taat terus, nurut terus ya alhamdulillah. Larane manusia kan pasti ana godaane ya beli. Ketika sesuatu yang dilarangnya atau yang disuruhnya cocok dengan kepengenan kita, beli apa? Cabut. Ketika cocok dengan kepengenan kita, ya wis aman. Ya. Tapi yang repot adalah ketika perintah atau larangannya tersebut ternyata tidak cocok dengan keinginan kita. Ataupun ternyata kita pun terjeblos di dalam suatu dosa. Yang mana jelas-jelas itu perkara dosa. Bagaimana? Wa idza waqa'a minka dzanbun, dan tatkala waqa'a jatuh nyemplung minka daripada engkau wahai murid dzanbun suatu dosa atau suatu kesalahan. Wa wajadak 'alaika syaikhu bisababihi. Wa wajada dan menemui 'alaika ingatase engkau asyaihu siapa syekh bisababihi kelawan sebabnya dzanbun. Fabadir bil i'tidari. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika engkau melakukan sebuah dosa dan ternyata si guru nemoni ngerti ning kelakuane sira. Ngerti ning dosae sira. Kepergok ataupun tahu ataupun ternyata sakit hati dengan dosa tersebut atau intinya berubah gurunya karena sebab dosa tersebut. Atau beli ridho atau apa? Fabadir maka bergegaslah bil i'tidari untuk meminta maaf. Meminta ampunan. Ilaihi kepada gurumu min dzanbika daripada dosamu, daripada kesalahanmu, hatta yardha anka sampai gurumu ridho angka, hatta yardha sampai ridho siapa gurumu angka saking engkau wahai murid. Itu intinya ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, ya misalnya wis diajari wis apa ternyata mabok maning, misalnya kang jelas-jelas dosa, atau melanggar perintah guru yang mana itu perintah tersebut membuat sakit hati guru. Ya nemoni guru wis diomongi aja mengkenen malah dilakoni. Maka bagaimana? Fabadir bil i'tidar, maka bergegaslah untuk meminta maaf dan ilaihi kepada gurumu dari dosamu dan dari kesalahanmu hatta yardo sampai gurumu ridho.
Intinya jangan sampai membuat guru kita tidak ridho. Walaupun perkara, ya ibarat kan namun dosa misalnya mabuk kan urusannya diri sendiri dengan Gusti Allah. Tidak, ya kasar ngomong begitu. Tapi tetap kita harus meminta ridho dari guru kita. Ya, makanya yang kemarin kita ceritain jangankan ning lebah dosa, ning lebah kesalahan setitik baik ketika guru tersebut tidak ridho, yang mana bikin sakit hati gurunya, ya ulama-ulama kita terdahulu itu berusaha untuk mencapai ridho guru, bahkan setelah wafat. Yang kemarin kita ceritain ceritanya Sayyidina Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Boleh percaya, boleh enggak lah. Istilahnya dari cerita-cerita mengkonon kan ya kadang-kadang ya tergantung keyakinan masing-masing lah. Yaitu ceritanya adalah pada zaman kala itu memang tahun berapa sih? Tahun 400 atau 500 atau 600-an lah. Itu kan tasawuf masih tidak setren sekarang lah. Kalau sekarang kan udah bahasa gampang sampai ada organisasinya sendiri, yaitu Toriko dan yang lain-lain. Kalau dulu kan enggak. Dulu itu ilmu-ilmu yang banyak dipelajari ya fikih, ya bahasa gampang tafsir, terus hadis, fikih dan yang lain-lain. Tasawuf itu belum setren sekarang. Ketika itu apalagi di kota Hadramut atau di wilayah di kota di kabupaten apa ya berarti provinsi Hadramut khususnya di kota Tarim belum banyak, bahkan belum ada, bisa bilang belum banyak atau bahkan belum terlalu masyhur lah tentang bagaimana mempelajari ilmu tasawuf. Nah, Zainal Pagi itu kala itu zaman itu apalagi zaman-zaman mengkonon kan masih akeh perang-perangan. Hari zaman sekian kan perang beneran, hari sekian kan perang-perangan. Banyak perang beneran. Ya perang beneran maksudnya sampai-sampai zaman awal mula ya zaman mudanya Zainal Pagi Muqaddam itu diceritakan ketika ngajiku pedang nih di pangkuannya. Ya karena perang itu ya masih musim, perang itu masih musim. Ngajiku ya ngaji fikih, ngaji tafsirku sambil duduk. Bukan kitab aja, pangkuan ya pedang. Namun zaman segini kalau ngomong ini tangkap. Dan ketika ngelihat hal seperti itu, ya itu kan lamun zaman segini kan bahasa tasawufnya kan sesuatu kekerasan lah. Lamun dilihat secara tasawuf itu kan sesuatu kekerasan. Ya. Hari tasawuf kan lebih memilih ya wis siapapun pemimpinnya ya wis manut lakoni kamu ning beres awak dewek. Nasihat ini itu wajib, tapi bukan berarti meninggalkan nasihat atau mengarahkan pemimpin, tapi tetap kita berjalan sebagaimana mestinya seorang apa sih namanya hari duduk karya apa seorang ya bangsa lah duduk pemimpin ya wis kari manut apa dari pemimpin ngomong ya melu sebagai rakyat ya kita menjalankan sebagai rakyat beli kudu teman-teman bisa sampai merangi beliau ya sekali jadi rakyat bagaimana jadi rakyat yang baik, memperbaiki diri, memperbaiki muasyarah antara sesama manusia, sesama orang Islam, tapi tidak meninggalkan nasihat kepada para pemimpin. Bukan berarti tulis paspor ya wis lah pemimpinnya pengen badek ya badek, pengen nyolong yang beli. Tetap menasehati para pemimpin, tapi tidak sampai itu kan jalurnya tasawuf kan kurang lebih begitu. Maka Zainal Fagi itu dari awal masa mudanya sudah ada rasa kaya kimengkenen perang-perang terusku mau sampai kapan? Beli peragat-peragat. Ya pirang ratus tahun kan dari setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, khususnya setelah Khulafaur Rasyidin kan udah banyak. Akhirnya mulai ada condong dirinya untuk mempelajari ilmu tasawuf sampai hingga akhirnya itu ya ada seorang yang mengutus kepada Imam Pagi Muqaddam untuk membaiat Zainal Pagi Muqaddam. Intinya condong kepada ilmu tasawuf. Gurunya Zainal Pagi Muqaddam itu kala itu tidak setuju ketika Zainal Pagi beralih dari jalur yang ada pada waktu itu untuk menjalani jalur tasawuf. Sampai-sampai tidak ridho kalau Zainal Pagi Muqaddam itu mengambil jalur tasawuf. Intinya singkat cerita Zainal Pagi itu mengundurkan diri dari gurunya dan mengambil jalur tasawuf. Sampai meninggal gurunya dalam keadaan tidak itu. Ya pada akhirnya Zainal Pagi Muqaddam sebagai seorang murid yang mana berperilaku sebagai seorang murid walaupun guru tersebut sudah meninggal dunia tetap mencari ridho. Akhirnya dengan apa yang dipelajari oleh Zainal Pagi di dalam bab tasawuf, beliau akhirnya mengurung dirinya, bahasa zaman sekian si kholwat lah. Ya zaman kholwat nggak akan keluar dari kholwatnya kecuali sampai mendapat ridho dari gurunya.
Akhirnya kholwat, ya terus hingga sampai benar-benar Allah pertemukan lagi dengan gurunya, hingga gurunya meridhoi dan meridhoi Zainal Abidin Muqaddas. Dan itu kejadian itu yang menceritakan bukan Zainal Abidin, tapi muadzin yang ada di masjid tersebut yang mendengar langsung percakapan antara Zainal Abidin dengan guru, padahal gurunya wis wafat. Itulah yang perlu kita pelajari, adalah bagaimana kita mencari ridho guru kita bahkan setelah wafat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh guru kita, minimal kita berusaha untuk mencari ridho guru. Aja sampai gawe mengkel aja lah, wis guru kita wis mati iki, ya wis lah purba ae. Kadang wis duwe guru anyar, rasa kan kadang-kadang kan kita begitu, melupakan guru. Ketika kita mempunyai guru, walaupun guru itu ada banyak, usahakan semua guru yang kita ambil ilmunya, bahkan yang walaupun bukan syekh mursyid kita, tetap jangan sampai bikin sakit hati guru. Mau itu guru ngaji alif bata, mau itu guru apa aja ya, apalagi guru yang kita jadikan panutan atau syekh atau mursyid yang kita selalu ikut. Guru biasa aja kita harus hormati, bahkan kita tidak boleh sampai menyakiti hati. Bahaya. Kenapa? Karena bakal wis gawe sakit hati guru, tekae engko ilmunya ora minimal-minimalnya ilmunya ora, itu minimalnya. Ya para-parae nasallallahu alaihi wasallam hidupnya bisa berantak aja sampai mengkonon. Jadi jangan sampai membuat kesalahan atau dosa yang mana sampai menyakiti hati guru. Guru biasa saja jangan, apalagi guru mursyid yang kita jadikan pak. Hari guru biasa kan hanya sekedar menimba ilmu saja. Itu aja perlu kita hormati dan jangan sampai menyakiti hati. Apalagi guru bahasa sekarangnya sih guru mursyid yang kita jadikan panutan atau idola, yang kita memasrahkan diri kita kepada, ya sintia mengkonon ya aja gampang akan nih guru. Terus wa idza angkarta qalba syaikhi alaika. Nah ini khususnya kepada syekh, apa bahasanya tuh di sininya apa, syekhut tahkim ya, bahasanya syekhut tahkim. Ini khususnya di dalam syekhut tahkim. Fa idza angkarta qalba syaikhi. Kalau misalnya ternyata engkau mengingkari atau apa sih namanya, grundel ning ati sira. Wa idza angkarta, dan bila mana membuat ingkar siapa engkau, bila mana engkau mengingkari qalba syaikhi, hatinya gurumu, alaika kepadamu. Maksudnya priben? Maksudnya kaya-kaya guru lagi sewa. Ati kaya-kaya lagi plenak karo kita. Angkar engkau mengingkari, biasae ya, biasae ngobrol kin meneng bae. Biasae mesem kin dimesem. Ida angkarta, bila mana mengingkari siapa engkau, qalba syaikhi, hatinya gurumu, alaika ing atase engkau. Kayak sama yang lain kok senyum, kok sama saya enggak. Ka'an faqatta minhu bisyron. Contohnya bagaimana? Sebagaimana ka'an, sebagaimana faqatta, kehilangan siapa engkau, minhu daripada syekh, bisyron, apa namanya, kegembiraan, kunta ta'lafuhu, yang mana adanya siapa engkau, ta'lafuhu, biasanya itu ada. Biasanya guru ki gembira, seneng, ngongko-ngongko bae lalaka. Kok ini mukanya rada tegang. Au nahwa dzalika, atau selain itu. Contohnya mendelik. Kang biasa mendelik, itu guru ketika ngedalang kita mendelik, maka kan pasti ada keingkaran di dalam hati kita. Apa nih kesalahan apa yang ada di diri kita? Ya. Atau kita gawe mengkel apa? Atau guru ini lagi marah sama siapa? Kan pasti timbul ketika ada sesuatu yang membuat kita ingkar kepada hatinya. Sehari hati guru harusnya kan biasanya ada kesinambungan. Pasti ada setrum. Karena setrum ya kan? Lah kok tiba-tiba ada keingkaran, ada penolakan dari hati kita. Kok guru mengkenen? Kenapa? Kang biasa mesem ki mencu misale. Kang biasa santai ki mendelik, kang biasa tegang, kang biasa santai ki tegang. Priben? Ada mulai di hati kita timbul penolakan dari hati guru. Maka bagaimana? Fahaddithu bima waqa'alaka min takhawufika. Kan pasti timbul pertanyaan di hati kita. Wedi,
Jangan-jangan saya ada salah. Jangan-jangan saya membuat sesuatu yang bikin sakit hati. Jangan-jangan ada orang yang mengadu domba antara saya sama dan yang lain-lain. Maka utarakanlah, ceritakanlah apa tersebut bima waqa'a dengan apa yang terjadi laka kangune sira min takhawufika daripada ketakutanmu taghayyuru qalbihi alaika perubahan hatinya guru kepada kita wedi ya takon dengan bahasa yang sopan dan Syekh, mursyid, guru, kesalahan apa yang sudah saya lakukan hingga membuat engkau marah atau bukan. Pokoknya tanyalah gitu. Jangan sampai meneng Pak. Maka takon hari mengonon hari ngedeleng wis lah guru lagi mencus kabur bela bisa mono maning. Kadang-kadang mengonon kan. Nah, wedi disewoti daripada disemprot pokoknya. Ketika ngelihat seperti itu justru jangan diam tapi ceritakanlah. Takon beri apa? Dengan apa-apa yang ada di hatimu yang kau takuti. Wedi engkau yang ada malah gurunya tidak ridho kepada. Maka apa? Fahadithu maka utarakanlah, ceritakanlah bima waqa'a dengan apa yang terjadi kepadamu waqa'alaka minta khawufika daripada ketakutan dirimu taghayyuru qalbihi perubahan hatinya guru kepada karena kalau udah hatinya guru berubah sebagaimana yang dibahas oleh Imam Haddad tidak akan bisa membenahi hati gurunya kecuali gurunya sendiri kecuali ridho dari gurunya sendiri walaupun 1000 guru ridho ketika satu guru gak ridho maka tidak akan bisa merubah keridhoan guru satu tersebut kecuali dengan ridho dari gurunya sendiri kecuali kita minta hingga ngerayu sampai gurunya ridho sendiri. Maka apa itu fala'allahu kenapa sih begitu kenapa kok kita malah ngomong aja meneng baik fala'allahu taghayyara alaika li syai'in ahdatsahu maka barangkali bisa jadi taghayyara berubah alaika ing atase sira taghayyara sapa syekh ya alaika ing atase sira li syai'in karena sebab sesuatu ahdatsahu yang engkau lakukan atau engkau kesalahan yang engkau buat fatatuba anhu maka karena sebab engkau tanya akhirnya dijawab engkau jadi tahu engkau jadi tahu lamun beli nakon kadang-kadang beli sadar ning awake dhewe ku wis ngelanggar akeh-akeh kan mengkonon apa maning pelanggaran yang dilakukan di rumah lah kakang weruh lah kakang deleng ya nyung omah dhewe kan rapi langka, anak lagi mudik, rapi lagi mudik, mumpung kapan maning ki cangkir berperadi gonggo sekali-kali uang cas, ler, mumpung lagi laka wong, kenapa? Biar ngantuk, alasannya biar ngantuk, ngilangi pegel, alasannya kan, ternyata begitu, karena kakang weruh, kakang deleng, tidak ada manusia di sini, tidak ada manusia yang melihat saya, padahal dirinya sendiri manusia. Laka manusia nih gini padahal awake dewek manusia. Ternyata gurunya berubah ketika ketemu gurunya berubah. Maka tanya, barangkali ada jawaban dari gurunya yang mana mengingatkan kita atas kesalahan-kesalahan kita hingga akhirnya kita tahu. Itu contoh yang mengonong contoh. Ataupun apa? Atau ternyata nggak ada apa-apa dari guru tersebut. Urusannya bukan sama kita. Aula alladzi ataupun la'alla barangkali alladzi sesuatu tahu yang engkau prasangka yang engkau sangkakan lam yakun inda syekhi itu sebenarnya tidak ada di dalam diri syekh lagi rara untuk misalnya contoh lagi mumet makanya mukanya rada blenak kenapa kok tidak ceria lagi nahan sakit ya kan bahasa gampang gitu lah lagi tukaran ya bahasa gampang lagi ada sesuatu yang dipikirkan oleh maka bagaimana akhirnya kan wa alqahu tapi apa ketika engkau tidak bertanya kan wa alqahu syaitanu ilaika liyasu akabihi dan setan sengaja aslinya nggak ada apa-apa antara guru denganmu yang guru itu beli sewot engkau juga tidak ada yang salah tapi sengaja ditiupkan hembusan mau deleng guru ente kang biasa senyum beli senyum kang biasanya nyapa beli nyapa yang lagi mikiri sesuatu hingga akhirnya lupa untuk nyapa mengkonon baik sewot sensitif temen dari murid ya
Gaya tuh, oh biasanya kayak kita, guru kita kan nyapa, kan dibeli nyapa. Wah, aja-aja. Wah, padahal aja-aja guru kita disengit nih gitu. Ah, biasa gue bisikan-bisikan setan. Aja-aja yang aja. Aja-aja kan. Nah, setan itu membisikkan seperti itu supaya apa? Dia su'akabihi, supaya engkau berburuk perilaku, berburuk sangka kepada nggak usah hari mengkana saja jadi kiai kita maning lah, kita beli meluan maning lah, akhirnya kan mengkonon terus ganti guru bae lah. Kenapa? Wah, mungkin guru mencobai misal. Jangan sampai setan yang akhirnya masuk kepada diri. Makanya tanya, jangan diem saja. Misalnya biasanya nyapa terus tidak nyapa, biasanya seneng kok ini nggak seneng, nggak ada salahnya untuk bertanya. Kenapa? Kalau memang ternyata sebabnya adalah diri kita, guru pun akan mengingatkan. Ketika memang ternyata tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, ya wis aman. Berarti tinggal, oh ternyata gurunya lagi sakit. Gimana caranya kita untuk menghibur guru kita agar kembali ceria dan agar kembali senang. Konon ya. Wah, jangan sampai engkau alqahu syaiton hingga akhirnya aslinya yang kita sangka-sangka nggak ada, wa alqahu syaitonu ilaika, dan engkau dan setan melempar sesuatu kepada dirimu, dia su'akabi, untuk engkau berburuk sangka, berburuk perilaku kepada guru. Aja sampai mengkonon ya. Wah, kalau guru mengkanan, Pak Ibe banyu kopi Pak garam lah kerja isisan. Sampai akhirnya mengkonon, misal, jangan. Kenapa? Faida arafta anna syekha, maka ketika udah nanya ternyata nggak ada apa-apa. Faida arafta, maka tatkala engkau mengetahui anna syekha, sesungguhnya gurumu, rodin ikurido angka dari engkau, sakana qalbuka, maka akan tenang hatimu. Oh alhamdulillah, laka kesalahan gurunya kita ridho kepada kita. Jelas ya? Jelas sampai sini? Maka takon. Kecuali kita sudah hafal seluk-beluk karena wis suwe wis hafal karakter gurunya, bagaimana ciri khas dari gurunya. Bihilafi ma idalam tuhadithu wasakatta bima'rifatin minka bisalamati min jihatika. Kecuali bihilafi, beda lagi, ma ida, keadaan atau sesuatu idalam tuhadithu, ketika engkau tidak menceritakan kepada gurumu, wasakata, dan engkau diam. Karena sebab apa? Bima'rifatin, karena sebab pengetahuan, mingka darimu, bisalamati jihadika, dengan keselamatan di. Karena kita tahu gurunya kita seperti ini. Kalau gurunya lagi begini, kalau ditanya malah tambah enggak malah tambah marah. Nah, watak kayak ya kan, orang wataknya beda-beda. Nah, kang guru kasar ngomong rada setitik temperamen. Bakal wis lagi anak perkara aja lok kita koni. Wis weru lagi mu metakoni, ya tambah disemprot. Malah tambah gurunya marah kepada kita. Oh, ya wis, ketika hal seperti itu maka diamlah, jangan banyak bertanya kepada. Wis meneng baik, karena engkau udah tahu dengan salamati jihadika, selamat dari jihad. Alhamdulillah kita beli ngelakoni kesalahan, laka kang dilanggar, perintah aman kabeh. Dan kalau kita tidak bertanya, saya pun keyakinan saya, husnudon saya tidak akan berubah kepada guru saya. Maka ketika itu ya wis menang di papa. Bisa. Tapi kalau ningati masih, wah kenapa? Salah apa? Aja, wis takon, aja kakek aja. Ya. Sekarang pikiran-pikiran yang beli-beli. Karena apa? Ketika banyaknya pikiran yang bercabang-cabang seperti itu, yang ada itu adalah kesempatan setan untuk memasukkan kepada diri kita, untuk membuat permusuhan, untuk membuat suudzon, untuk membuat su'ul akhlak dari kita kepada guru. Itu kan bahaya ya. Wes, jelas sampai sini? Lalu apa? Ketika alhamdulillah kita bisa belajar dari guru, kita bisa mengambil dari guru, dan ternyata ada beberapa murid lain yang benar-benar ta'aluk dengan gurunya, benar-benar patuh sama gurunya, dan menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh gurunya. Apa bagaimana? Wa idza ra'aital murida, dan bila mana tatkala engkau melihat seorang murid mumtalian, yang penuh, hale penuh, bita'zimi, kelawan ngormati, ngagungi syekhihi, gurunya, wa ijlalihi, dan mengagungi gurunya, mujtami'an, yang kumpul, bidzohirihi, dengan zohirnya, wa batinihi, dan batinnya. Zohirnya melakukan perintahnya, zohirnya
melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, duduk perintahnya baik, duduk apa? Bukan hanya perintahnya, tapi perilakunya juga ditiru. Ya. Wabatinihi dan batinnya juga sama. Ya. Bagaimana batinnya gurunya untuk untuk sabare priben ya, batin kan hari sabar kan beli katon beli. Ya. Beli sabar belajar. Oh sabar. Ikhlas ini. Ikhlasnya gurunya bagaimana dipelajari, ditiru. Ya, mujtami'an yang kumpul di dalam dirinya bidzohiri dengan zahirnya wabatini dan batinnya ala atiqadihi atas keyakinannya murid kepada gurunya wamtithali dan patuhnya murid kepada gurunya wa ta'addubi bi adabihi dan ta'addubi dan beradab sebagaimana adab-adab gurunya fala budda maka tidak lain apa bahasa tidak ada tiada lain lah prinsip bahasa tiada lain nah orang kena esku dues lah harusnya ayar itu ora apa ora kena ora ya ayyarita ingyenta mewarisi sirrohu sapa murid sirrohu rahasianya guru au syai'an minhu atau sedikit daripada apa sih namanya rahasianya guru in baqiya ba'dahu kalau mana ternyata murid tersebut masih hidup setelah wafatnya intinya ketika seorang murid yang benar-benar ta'aluk dengan gurunya nurut karo gurue ngelakoni perintahnya ta'adab bagaimana ta'adab gurunya aja gurue sopan gurue tawadu kini mencak-mencak kini takabur ya berarti gue beli pas gue ya misalnya gurunya tawadu muridnya juga tawadu gurunya apa karim muridnya juga karim belajarlah niru kepada gurunya ya. Belajar niru zahirnya batinnya secara praktek dohirnya ibadahnya ditiru, akhlaknya ditiru, adabnya ditiru, batinnya ditiru, sabarnya ditiru, ya semua belajarlah, nerimai ditiru. Maka ketika seperti itu, maka orang kena orang pasti murid tersebut akan mewariskan daripada sir rahasia bahasa gampang sih berkah daripada gurunya. Apa yang dimiliki oleh gurunya, sebagian minimalnya itu ada di dalammu. Minimal anak kang nempel ning murid barokai manfaate apa iku minimal anak kang nempel ning murid fala buddha maka kudu diwarisaken ya kalau nggak percaya titenan apa lah wong kang teman-teman ning guru makanya biar gampang kan banyak prakteknya kan begitu yang kang beli teman-teman baik ake manfaate walaupun tidak sama dengan gurunya ketika seorang murid yang benar-benar abdi dalam lah hari abdi dalam itu kan selalu mepet sama gurunya. Ya apa kang dilakoni gurunya kan minimal dilihat, dipelajari, dilakoni, ditiru. Itu masih akeh badeke, akeh ngelanggare. Ketika balik ternyata manfaatnya bisa jadi lebih banyak dibanding wong kang ngaji. Kenapa? Karena wong kang ngaji kadang sekadar mengambil ilmunya saja. Tidak ya ta'adab bi adabihi, tidak ya takhalaq bi akhlaki, tidak mengambil dohirnya dan batinnya. Ngambil cuma ilmunya, khilafnya diambil, ya bahasa gampang hari ini kita bukan anak khilafah apa ya hukum-hukumnya diambil tapi tidak mempelajari untuk meniru priben guru ketika mempraktekkan mengamalkan setiap sehari tapi hari wong kang hikmah biasanya karena ngedeleng kiai melihat gurunya oh ternyata guru bakal bengi ku tangi tahajud oh ternyata guru ku akeh puasa oh ternyata guru ku tidak sewaya-waya ngaji kecuali mutolaah dulu beberapa kali akhirnya dia mempelajari dan nih hingga akhirnya manfaatnya lebih banyak. Tapi ya bukan berarti wong kang ngaji belilah kamar beli ada manfaatnya ketika dia belajar untuk menjejaki apa yang dilakukan oleh minimal si jita loro dilakoni apa yang dilakukan. Maka ketika itu akan mewariskan sir rahasia daripada fala budda ayyarisa sirrahu minimal sedikitnya au syai'an atau sebagian minhu. Kalau nggak semuanya, sebagian dari in bagiya ba'dahu kalau ternyata si murid tersebut masih hidup setelah gurunya. Jadi duduk sekedar pelajaran yang bukan sekedar pelajaran yang disampaikan, tapi kenapa murid-muridnya pada bermanfaat? Biasanya banyaknya ketika meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, menghormati gurunya dan juga meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena kan wis dibahas kalau Imam Haddad apa? Guru Syekhul Kamil adalah yang bisa ditiru bukan hanya dari perkataannya saja, dari perkataannya, dari perilakunya, dari adabnya, dari kesehariannya saja bisa ditiru.
yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya bukan hanya dari perkataannya, bukan dari ngaji ya, bahasa gampang bukan dari ngaji apa? Hari ngaji wis karuan, anak yang dibaca, anak yang diterang. Tapi kalau seorang guru yang kamil ngobrol baik, ikut tentang hal-hal baik, hal-hal yang yang membimbing kita di jalan Allah Subhanahu. Iku ngobrol baik mengkono. Apalagi perilakunya, apalagi tingkah lakunya, apalagi sehariannya, semuanya itu tujuannya adalah lillah, au fillah, au billah. Karena Allah dan tujuannya hanya ke Allah dan semuanya karena walaupun kelihatannya biasa-biasa baik. Jalan-jalan, katanya sih biasa-biasa baik, metu, jalan-jalan, temu orang, mampir, apa, katanya mengkono. Tapi ya yang namanya orang soleh ya, tidak mungkin ngelakuin sesuatu ya konon kecuali ada dasarnya dan semuanya itu dipraktekkan dengan dasar jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju Allah itu akeh. Ora sebagaimana yang kita ketahui hanya dengan tahajud, dengan sholat, puasa, zakat ya beli akeh. Ya. Ya sebagaimana yang sering dikatakan oleh para ulama kan apa namanya? Yang tidak mendapatkan ilmu alaihi bil mihrab manfaatahul ilmu lam tafuthul mihrab wa manfaatahul mihrab lam tafuthul adab apa manfaatahul kitab lam tafuthul mihrab wa manfaatahul mihrab lam tafuthul adab. Orang yang nggak bisa kesempatan untuk belajar kesempatan untuk belajar ya harus belajar, cari ilmu, lakoni belajar. Kang beri kesempatan wis kadung tua, kasar ngomong wis kadung tua, belajarnya telat apa. Lam tafutul mihrab, masih ada jalan menuju Allah yaitu dengan mihrab, dengan memperbanyak ibadah, puasa, zakat, haji ya, misalnya sugi ya, sedekah dan yang lain. Pun beri kesempatan ya lam tafutul adab, duit di duwe, ibadah awake wis ora kuat, lam tafutul adab, maka masih ada jalan menuju Allah yaitu dengan cara adab, nglakoni adab-adabe Kanjeng Nabi, diniati milu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengon khotimatun penutup nadzkuru fiha syai'an satu aja ya atau sedikit aja. Khotimatun penutup nadzkuru fiha syai'an kata beliau kami menyebutkan fiha ing dalam khotimah niki syai'an sebagian min ausafil murid daripada beberapa sifat-sifat murid as-shadiq yang sungguh-sungguh yang benar. Apa? Qala ba'dul arifina radhiyallahu anhum dau sapa sebagian al arifina pira-pira wong kang arif ya kang ngerti ning Gusti Allah radhiyallahu anhu muga ridhoi Gusti Allah anhum saking para arifin wa nafa'an nabiyim semoga kita semua mendapatkan manfaat dari beliau semua amin Allahumma amin ajma'ina kabehane la yakunul muridu muridan hatta yajidu fil qur'ani kullama yurid artinya baik dikit lah ngobrolnya singkat la yakunu tidak ada al muridu sapa wong kang murid kang pengen jalan di jalan Allah. Muridan itu menjadi murid yang benar, murid kang sungguh-sungguh. Sampai apa? Hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Sampai menemukan di dalam Quran kullama yurid semua apa yang dia inginkan. Wong kang benar-benar pengen jalanin jalan Gusti Allah, iku asli wis nemu kabeh ana ning Quran. Ya, ning Quran wis lengkap. Cuma kadang-kadang kan untuk ngertinya butuh banyak proses. Makanya dikarang oleh para ulama berbagai macam kitab. Ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada syarahnya, ada tasawuf, ada apa. Tujuannya kembalinya kemana? Quran. Tujuannya kembalinya kemana? Dari kisah para nabinya. Ketika dipelajari ku anak kabeh ning kono anak dudu langka. Cuma kitanya aja nggak mudeng nggak apa. Maka tidak menjadi seorang murid-murid dan hatta yajidu sampai mendapatkan apa yang ada yang dia inginkan di Quran. Wa ya'rifun nuqsana minal mazid dan mengetahui apa yang kurang daripada apa yang lebih. Karena bakawis analogian biasa anak kurangan. Aja ngerasa wah wis pas lebih wis bagus pisan, tidak sadar kalau ada kekurangan. Ngolah berarti. Wa yastaghni bil maula anil abid dan merasa cukup, merasa sugi, ya, sugi itu berarti apa? Ora butuh ya. Hari sugi itu bukan berarti mempunyai banyak. Karena mempunyai sesuatu yang banyak itu belum tentu ora butuh. Wa yastaghni dan sugi, ora butuh, cukup merasa cukup bil maula kelawan maula yaitu Allah Subhanahu wa taala anil abidi daripada abid. Al maula itu biasanya kalau bahasanya kan artinya sayyid ya, pemilik, anil abidi dan yang dimiliki yaitu hamba. Maksudnya cukup dengan Allah anil abidi daripada hamba. Wa yastawi indahu dhahabu wasaid
dan sama rata di dalam dirinya al-dhahabu apa emas, was-so'idu apa so'idiku kanganan yang dhuwur yaitu bebatuan. Rata sama rata antara emas dan bebatuan. Ya maksudnya priben ku. Kan emas karo bebatuan kan beda, Kang. Hari emas kan mahal, hari watu murah. Tapi watu berlian, nah, maning ya kan? Maka sama rata bagi orang murid antara emas dan karena apa tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau pretelane insyaallah diobrolaken di dalam pertemuan yang akan datang. Karena jamnya tekaya wis telat, ya, mungkin hatame insyaallah dalam pertemuan yang akan datang moga-moga bisa hatam lah ya, biar kaki mayoran. Mungkin manfaatnya kanggo kula lan jenengan kabeh. Semoga kita juga bisa mendapatkan Syekh Al-Kamil, guru yang bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih memperbaiki cara mendekatkan diri kita atau cara berjalan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang mendekati apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diajari oleh Kanjeng Nabi kan akeh ya pirang-pirang. Wonge pahame juga pirang-pirang. Minimal kita dengan mempelajari bagaimana cara jalan di jalan Gusti Allah, kita mendekati apa yang diajari Kanjeng Nabi, apa yang dilakoni Kanjeng Nabi hingga bisa disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwa bil khairi wa nadfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulal munun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masahibil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallinna waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana wa ikum bisri wa sarrul Fatihah.